Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan mengenai akuntansi berbasis aktivitas, yang mana akan lebih menekankan pada kegiatan belajar 2, akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Activity Based Management atau manajemen berdasarkan aktivitas. ABM merupakan pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Sumber utama informasi ABM adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Model manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama, dimensi cost. Dimensi cost memberikan informasi cost mengenai berbagai sumber daya, aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Dimensi ini berguna terutama untuk penentuan cost suatu produk. Yang kedua, dimensi proses. Dimensi proses menyediakan informasi tentang aktivitas apa yang dilakukan perusahaan, alasan mengapa suatu aktivitas dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuan dari dimensi proses ini adalah untuk mengurangi cost. Dengan menganalisis aktivitas itu sendiri, maka diharapkan dapat dicapainya pengurangan cost, terutama yang dihasilkan dari aktivitas yang tidak bernilai tambah. Tujuan Activity Based Management (ABM) merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan keseluruhan ABM adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menganalisis pemicu atau driver. Sebelum aktivitas dapat dikendalikan dengan baik, maka diperlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan suatu cost aktivitas. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu cost aktivitas. Cost aktivitas dan pemicu cost. Cost aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Cost aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai, diidentifikasikan dan ditetapkan. Cost yang dilacak ini dinamakan dalam suatu ukuran aktivitas atau activity measure. Ukuran aktivitas tersebut merupakan volume yang mencerminkan jumlah terjadinya aktivitas, di mana besarnya pengeluaran akan bervariasi langsung dengan perubahan volume aktivitas tersebut. Karena ukuran aktivitas tersebut merupakan faktor yang menentukan besarnya cost aktivitas, maka ia merupakan pemicu cost. Langkah-langkah menghitung cost aktivitas. Yang pertama, pilih dasar cost, yaitu dasar aktual, standar, atau dianggarkan. Yang kedua, lakukan penelusuran sumber daya. Pertama-tama, melakukan identifikasi semua aktivitas yang terjadi. Yang kedua, kelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kelompok homogen. Dan terakhir, hitung besarnya cost yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Langkah yang ketiga yaitu tentukan pemicu cost atau ukuran aktivitas dan volumenya. Yang keempat, hitung cost aktivitas per unit dengan cara menotalkan sumber daya yang dikonsumsi dibagi volume aktivitas. Menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis cost dan kinerjanya secara detail. Analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal, yakni pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan. Kedua, berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas. Ketiga, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Keempat,
Adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan? Target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual haruslah bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual sama dengan total cost ditambah laba. Ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokus berikutnya adalah cost. Target cost sama dengan harga pasar dikurangi laba. Dari keseluruhan aktivitas yang ada, dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pertama, aktivitas penambah nilai real adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen atau menambah nilai bagi konsumen. Yang kedua, aktivitas penambah nilai bisnis adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, aktivitas tidak penambah nilai adalah aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.